ACL itu adalah ligamen yang ada di lutut terus, and then kita punya 4 ligamen terutama, dan ACL itu salah satunya. Fungsi dari ACL itu adalah menghambat pergerakan dari tulang kering kita itu ke arah depan. Nah, kenapa sih banyak di pesepak bola terjadi ACL itu? Satu, mungkin karena faktor dari dihubungkannya ya ke arah lagi penelitiannya lagi banyak itu karena ada sedikit lemahnya dari hamstring. Terus ada juga karena sepak bola itu kan kita makin kenceng ya, makin cepet, terus kayaknya taktikal kita juga banyak perubahan arah. Nah, akhirnya terjadi banyak pivoting. Mungkin itu kali yang paling banyak penyebab anak-anak sepak bola kita tuh mengalami ACL. Kayak ada juga yang bilang katanya kakinya nancep ke ground, ini terjadi perputaran. Nah, itu juga bisa terjadi putusnya dari ligamen itu. Yang pertama adalah mungkin lebih bukan mencegah kali ya, kita mengurangi resikonya gitu. Jadi kalau kita bicara tentang cedera itu kita sulit sih kalau kita bilang preventing. Kenapa? Karena ketika kita bicara cedera kan ada faktor internal, eksternal, dan exciting event. Ada suatu event pencetusnya gitu. Jadi kalau kita bicara satu, pasti kekuatan otot ya, muscle balance yang harus dijaga. Terus kedua, how to get teknik dan keseimbangan yang baik. Nah itu juga menjadi sebuah permasalahan yang harus PR gitu ya bagi teman-teman strengthening and conditioning gitu. Nah satu sisi lagi, sometimes pada situasional pertandingan ya ada faktor nasib gitu yang eh, nggak bisa kita hadapi ataupun segala macamnya. Nah, yang menjadi isu berikutnya adalah begini, ketika semuanya terjadi, nah bagaimana menanganinya gitu? Siapa dokter yang bisa menangani, terus atau pembiayaannya. Nah, saya rasa ACL bagus kita bicara tentang risk reduction-nya dengan penguatan ototnya, tetapi jangan lupa juga kita harus memikirkan bagaimana penanganan pasca kalau misalkan atlet mempunyai cedera ACL. Lisa memberikan progres yang sangat baik. Saat ini sudah mencapai minggu ke-24. Saya sudah memberikan program lebih kepada strength dan endurance untuk mengembalikan dia ke timnya. Saat ini progresnya Lisa untuk kekuatan relatif strength-nya sudah terpenuhi, symmetric index-nya juga sudah terpenuhi. Yang belum PR yang kita kejar adalah VO2 max-nya. Saat ini Lisa di blip testnya itu masih di level 7.4 dan saya targetnya adalah untuk tim wanita itu di 8-10 ya. Nah itu yang kita sedang mencoba mengejar itu. Sambil juga transisi untuk latihan di lapangan. Oke, ketika pemain mengalami ACL, what should you do? Alright, teman-teman begini, kita bicara tentang stabilitas lutut. ACL itu salah satu ligamen yang berperan untuk menjaga kestabilan lutut. Jadi kalau misalkan bayangkan aja ketika lutut itu tidak stabil, teman-teman di dalam lutut itu kan banyak bukan cuma ligamen ya, ada tulang rawan, meniskus, ada cartilage gitu, ada tulang tempurung dan segala macamnya. Satu hal ketika teman sudah mengetahui ada ACL, mungkin teman-teman akan merasa nyaman aja, masih bisa lari aja, itu karena dipengaruhi oleh kekuatan otot yang sangat baik. Tetapi teman-teman itu mengambil resiko akan kerusakan struktur dari lutut yang lainnya. Meniskusnya kah, tulang rawannya kah, kenapa? Karena bayangin ketika dia harusnya stabil, dia tergesek. Nah, jadi menurut saya adalah gini, ketika teman-teman mengalami cedera ACL dan teman-teman diharapkan bertanding di level kompetitif, operasi deh. Pastiin dulu aja diagnosisnya, and then abis itu operasi deh. Kenapa? Karena itu akan menyelamatkan strukturnya daripada teman-teman paksaan dan akhirnya mungkin meniskusnya rusak total dan akhirnya nggak bisa diperbaiki bagaimana? Atau ada tulang rawan yang makin botak atau segala macam dan itu akan menambah masalah baru dari teman-teman yang tadinya cuma masalah ACL dan akhirnya mengalami kerusakan yang berlebihan. So, ketika teman-teman mengalami ACL dan tuntutan aktivitas teman-teman ada di level kompetitif,
operasi aja secepatnya. Awalnya saya mengalami cedera pada tanggal 21 Mei 2023. Di situ kaki saya mengalami pembengkakan di bagian lutut, namun saya belum tahu apa cedera saya. Terus saya mencoba untuk kembali berlatih bersama tim di Papua. Namun saat berlatih saya merasa kurang enak pada kaki saya, jadi saya mencoba untuk melakukan MRI. Saat melakukan MRI di Papua, hasilnya keluarnya sangat lama, mungkin sekitar sebulan hasilnya baru keluar. Di situ baru saya tahu saya mengalami cedera ACL. Namun saya juga bingung mau buat apa sama cedera saya, karena saya di Papua tidak ada fasilitas yang bisa membantu saya dalam cedera saya ini. Tapi saya mencoba untuk menghubungi Kakak Yola dari APPI terkait cedera yang saya alami. Di situ Kakak Yola bersedia membantu saya dan APPI untuk mengurusi cedera saya. Di situ APPI meminta penjelasan mengenai cedera yang saya alami. Di situ kami sudah menjelaskan segalanya dan juga APPI siap untuk membantu. APPI mengurusi administrasi yang saya perlukan di sini dan juga akomodasi, tempat tinggal dan juga tiket pulang pergi. Saya tiba di Jakarta pada tanggal 26 November. Saya tiba tanggal 27-nya langsung saya ke Eka Hospital untuk melakukan pemeriksaan ulang. Di situ kami melakukan MRI ulang dan ya hasilnya ACL dan meniskus. Di situ saya sedikit terharu, di situ saya sedikit sedih karena harus menjalani operasi. Tanggal 28-nya saya masuk ruang inap. Di situ saya masuk untuk persiapan tanggal 29-nya mau operasi. Dokter Ricky datang, Dokter Ricky sampaikan bahwa tidak perlu takut untuk melakukan operasi. Tanggal 29-nya pagi saya melakukan operasi di jam 6 pagi. Di situ saya masuk ke ruang operasi dan juga melakukan operasi. Di situ saya bisa melihat juga di layar operasi, dan juga Dokter Ricky juga membantu menjelaskan apa yang terjadi pada kaki saya sehingga saya juga tahu. Setelah itu, setelah operasi saya lebih banyak istirahat di kamar karena saya ngantuk. Dan setelah itu setelah operasi siangnya kita menjalani fisioterapi untuk belajar berdiri ya. Belajar berdiri, belajar berjalan menggunakan tongkat. Di situ saya sedikit pusing karena lama di tempat tidur. Setelah selesai dengan operasi dan juga pulang kembali ke tempat tinggal, seminggu kemudian saya melakukan pemulihan bersama Dr. Doni di Eka Gym. Dan puji Tuhan hari ini saya sudah 6 bulan menjalani masa pemulihan di sini dan saya merasa lebih kuat dari sebelumnya lagi. Setelah 6 bulan pasca operasi, saya sudah merasa lebih baik lagi dari sebelumnya dan saya sudah tidak sabar untuk kembali bermain lagi. Tahun ini target saya bermain di PON Medan bersama PON Papua. Dan saya juga tidak sabar untuk kembali bergabung dengan timnas.
Jika teman-teman cedera dan tidak tahu harus bertanya ke siapa atau perlu informasi, bisa bertanya kepada APPI. Sebenarnya sih benar banget sih. Jadi kalau di cewek ternyata cedera ACL tuh lebih rentan karena menurut jurnal dari bisa kita teliti dari kayak mungkin lebih dari 10 tahun lalu ternyata ACL pada wanita itu ternyata 2 sampai 3 kali. Jadi wanita lebih beresiko dibanding pada pria. Jadi lumayan tuh, wow. 1 banding 2, ya 2 sampai 3 kalinya. Jadi lumayan banyak banget sih. Nah, sebenarnya penyebabnya itu tuh kita kalau kita bagi selalu ada faktor internal, faktor risiko secara internal, eksternal, dan inciting event. Cuma kalau misalnya kita bicara wanita, berarti kita udah bicara faktor risiko secara internal itu sendiri. Nah, ada apa aja sih kalau di wanita itu? Nah, yang paling harus terutama harus diingat adalah namanya ada hormon. Nah, hormon ini memberikan peran kepada ACL terutama misalnya pada siklus lagi subur-suburnya nih. Nah, ternyata si estrogen ini memberikan suatu zat ke ACL-nya itu biar jadi lebih loose atau lebih renggang nih ceritanya. Nah, di cowok kan nggak punya estrogen, jadi nggak bisa. Jadi makanya salah satu faktor risikonya cewek itu kenapa sih lebih rentan? Nah itu, yang pertama itu secara hormonal. Nah yang kedua, kalau secara anatomi, itu Q angle atau pelvis atau hipnya cewek tuh lebih wide, lebih lebar dibanding cowok. Nah, jadi kalau misalnya secara lebih lebar tuh kalau hipnya, nah kadang-kadang suka ketemu makanya cewek tuh lututnya suka masuk ke dalam atau suka valgus atau bentuk X gitu. Nah, itu menjadi salah satu faktor risiko internal juga. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari cewek juga kita bicara body komposisi nih, komposisi tubuh. Nah, cewek-cewek kan biasanya massa ototnya juga nggak sebanyak cowok, lemaknya juga lebih tinggi dibanding cowok. Nah, hal itu menjadi faktor risiko internal sendiri. Nah, kalau eksternal sih kita bicara mungkin sepatu, baju, nggak gitu pengaruh. Nah, yang bakal pengaruh banget adalah faktor risiko secara internal. Mungkin paling yang utama sih 3 hal itu.